Saya ingin Bapak Ibu lihat ini yang terjadi dengan hidup Yakub pertama kali, oke? Kejadian 27. Saudara akan lihat bahwa anak ini, orang ini hidup di ayat di Yakub, di judul perikopnya adalah Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Saudara tahu dia memanipulasi keadaan, dia ambil hak kesulungan kakaknya. Sebenarnya mereka ini saudara kembar. Esau dan Yakub itu saudara kembar. Tapi dia mengambil berkat kakaknya dengan pertama masalah kacang merah, dan kedua dia bohongi papanya sekaligus. Dia pura-pura menjadi Esau dan dia datangi papanya, dia ambil blessingnya, dia ambil berkatnya. Ayat 27, lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku ada sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takut kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Saya mau mulai dengan seperti ini. Saudara, tidak cukup saudara dan saya cuma terima berkat. Maafkan saya. Yang terjadi di hidup Yakub seperti ini sama seperti yang terjadi di hidup saudara dan saya. Yakub itu berangkat memulai hidupnya dengan dia terima blessing dari papanya. Berkat kesulungan itu sangat penting sampai hari ini. Nah, berkat itu bentuknya masih dalam berupa roh, masih dalam berupa firman. Bayangkan hari itu Yakub terima blessingnya, Yakub terima berkatnya, sampai dia harus kabur dari rumah karena dia takut dibunuh Esau. Saya tanya, berkat itu ngikuti dia atau tidak? Ikuti. Kemanapun dia pergi itu berkat ngikutin. Perjanjian Tuhan ngikuti, semuanya ngikuti dia. Saya mau tanya, berkatnya bisa dipegang atau tidak? Halo? Bisa dipegang atau tidak? Sudah ada bentuknya atau belum? Belum. Dan saya mau bilang butuh waktu lama untuk semua yang ilahi atau semua yang rohani itu bisa mendarat di hidup saudara dan saya. Makanya firman harus jadi daging. Itu ini. Kita ini sedang berdoa. Saya mau bicara dua sisi lah biar adil. Yaitu berkat atau janji Tuhan untuk saudara dan janji Tuhan untuk biak untuk Papua, untuk Indonesia. So bicara dua sisi. Sehingga Bapak Ibu dan saudara menjadi pelayan Tuhan pun, saudara dan saya juga mengalami Tuhan. Makanya saya tadi bicara dari awal, semua perkataan yang keluar dari mulut saya sesungguhnya itu saya harus bertanggung jawab. Saya nggak bisa cerita sesuatu yang saya sendiri tidak mengalami. Saya sedang membohongi banyak orang dan saya tidak menjadi saksi hidup buat Tuhan. Hari itu yang terjadi adalah Yakub lari dari papanya, blessingnya ikut. Tapi apa sudah jadi daging? Tidak. Dia harus lari dan bayangkan dia hidup sebagai seorang pelarian. Blessing mengikuti saudara dan saya, tapi selama saudara cuma pelarian, saudara tidak membiarkan dirimu membangun hidupmu sendiri, memilih punya sebuah ladang atau memilih punya sebuah satu area di hidup saudara di mana saudara mempraktekkan iman. Contoh, kamu praktek iman buat sekolah dan masa depanmu, bagaimana caranya SMA atau kuliah, kamu bisa masuk kuliah, kampus terbaik, sekolah terbaik, tapi dengan beasiswa. Itu iman tidak? Itu iman. Termasuk Bapak Ibu yang melayani atau yang Bapak Ibu rumah tangga yang bekerja. Bagaimana caranya semua yang firman ini tidak cuma melayang-layang waktu saudara dan saya terima doa
surgawi dan ada daging tempat kita tinggal. Antara roh dan daging, surga dengan bumi itu dua dunia yang sangat jauh sekali. Bayangkan Tuhan Yesus pribadi yang sangat rendah hati, yang cintanya sedahsyat itu, yang sekudus itu, dibanding dengan kita yang masih mudah iri, mudah marah, tidak bisa jujur, tidak bisa sejati. Itu sudah dunia yang sangat beda. Bagaimana dua dunia ini tersambung? Ini yang dialami Yakub. Bagaimana supaya sorga dan bumi tersambung? Artinya bagaimana firman menjadi daging? Ini yang dialami Yakub. Di ayat 41, masih kejadian yang sama, 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Di situ dia mulai lari. Kenapa firman tidak bisa jadi? Karena saudara dan saya sering lari. Dia butuh membangun sesuatu di hidup saudara dan saya. Bapak Ibu teman-teman tahu telur? Tahu telur? Oke, telur. Anggap aja itu telur. Orang akan perlakukan dia biasa saja. Dibawa naik motor, naik mobil, dibawa pergi kemana, taruh sembarangan, terserah. Saudara cuma butuh, engkau dan saya tidak bisa melihat yang di dalamnya. Yang kita tahu itu cuma isinya putih telur dan kuning telur. Teman sahabat dari mie instan, betul? Mereka berdua teman baik sekali. Antara telur dengan mie instan itu mereka bersaudara sudah sangat lama. Makanya mereka harus bersama-sama. Apakah Bapak Ibu yang kita tahu dalamnya cuma putih telur dan kuning telur? Tapi bayangkan ini telur Raja Wali atau telur ayam. Apakah saudara lihat ada paruh di dalamnya? Dari semua telur yang saudara lihat selama saudara hidup sampai hari ini, apakah saudara pernah lihat sayap di dalamnya? Pernahkah saudara lihat cakar di dalamnya? Banyak orang tidak bisa melihat kemampuan ilahi di dalam saudara dan saya. Yang membuat ini akan jadi tumbuh, ini telur Raja Wali, anggap aja telurnya. Tidak akan ada orang yang tahu kalau ini muncul. Dia hidupnya kan di tengah badai, itu nggak ada yang tahu. Yang saudara dan saya tahu ini ada telur yang tidak berdaya, kesenggol pecah. Yang membuat dia berbeda adalah waktu dia dierami. Waktu dia dierami. Sama seperti waktu saudara membiarkan Tuhan memproses hidup saudara dan saya. Sampai akhirnya menetas dan tumbuhlah. Muncullah anak Raja Wali. Waktu dia tumbuh dewasa, saudara akan lihat dia terbang tinggi. Ada sayapnya yang lebar, ada paruhnya yang sangat kuat, ada kukunya yang bisa mencabik daging. Tapi saat ini yang saudara lihat cuma yang terjadi dengan Yakub sama. Itu firman melayang. Ada yang suka? Saya nggak suka. Saya rindu semua firman jadi daging di hidup saya. Makanya saya selalu dorong diri saya, Tuhan, bagaimana caranya supaya kalau saya berkhotbah atau saya menyampaikan firman, saya juga mau mengalami. Saya bukan tukang obat di sini. Saya tidak datang di sini untuk menyampaikan firman. Tidak, maafkan saya. Saya datang di sini untuk menyampaikan hati, firman dan kerinduan Tuhan. Ini buat saya ini bukan pelayanan. Tapi adalah proses bagaimana saudara dan saya jadi kepanjangan hati, firman dan lidah bibir Tuhan sendiri. Kalau itu Allah yang hidup melewati hidupmu, tapi saudara dan saya sendiri tidak mengalami Tuhan, ya sama aja bohong. Kita akan sedih.
dan iblis akan menertawakan saudara saya. Hari itu Yakub lari. Dan sampai satu titik, mari buka di Kejadian 28. Kejadian 28 ayat 10. Kejadian 28 ayat 10, maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Kondisinya adalah hari itu waktu dia pergi sebagai pelarian, ada satu titik dia capek, ada satu titik, ada satu batas tertentu di mana saudara nggak bisa lari terus. Waktu hari sudah gelap, saudara kehabisan waktu dan saudara tidak bisa melihat apapun, baik secara rohani maupun jasmani, saatnya sudah berhenti. Dan ini yang dilakukan oleh Yakub. Maka ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Tolong garis bawahi kata batu di sini. Nanti saya jelaskan. Dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tanda yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tanda itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah bayangnya, dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan. Dan olehmu serta keturunanmu maka semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saya langsung aja 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak tahu kalau ada Tuhan. 17, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu, ini kata batu kedua, tolong garis bawahi, yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempatku Betel, kalau di bahasa Ibrani Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Sama mereka seperti hari itu di titik dia sudah di batasnya dan itu sudah malam, dia memutuskan tidur. Dia ambil sebuah batu dan tanpa sadar ternyata ada hadirat Tuhan di situ, dan ternyata itu ada pintu gerbang sorga. Itu ada rumah Allah, itu pintu gerbang sorga. Dan waktu Yakub terbangun di situ, sebenarnya Tuhan melepaskan firman sekali lagi, betul? Firman pertama diucapkan Tuhan lewat mulut ayahnya. Ini berkat. Terimalah dalam nama Yesus. Kita terima, amin. Dan yang kedua, Tuhan jumpai Yakub secara pribadi. Dan Tuhan mulai mengucapkan perkataan. Jadi firman. Di bahasa Inggrisnya pakai kata covenant. Covenant itu artinya mengikat saudara berdua. Kalau saudara terima janji Tuhan, artinya saudara dengan Tuhan itu diikat bersama-sama. Saudara pernah dengar kata terikat dengan dosa atau terikat dengan dunia? Betul? Sering dengar. Kali ini engkau terikat dengan Allah. Perjanjian atau firman itu adalah saudara dan saya terikat dengan Allah. Enak tidak? Enak saudara. Nah, saya mau balik ke satu kata batu tadi. Hari itu memang Tuhan melepaskan firman sebelumnya lewat mulut papanya, lewat mulut Abraham. Kali itu Tuhan jumpai dia pribadi dan mengikat Yakub dengan perjanjian. Ini aku ikatkan dirimu, aku ikatkan diri kita berdua antara Tuhan dengan Yakub dengan firman. Kita akan terikat. Dan hari itu ada satu kata yang hari itu waktu saya baca itu cukup mengganggu saya. Ada satu kata batu di situ. Batu yang pertama, yang kedua, di bahasa Ibraninya mereka pakai dua kata yang berbeda. Saya suka mempelajari bahasa-bahasa asing. Itu cara saya mencari tahu tentang firman, tentang hatinya, tentang kerinduannya lebih dalam. Kata yang pertama waktu dia mengambil batu yang pertama, dia tuh pakai di situ di bahasa Ibrani pakai kata eben.
Pernah dengar kata Ebenezer? Nah, itu Eben, kata Eben depannya. Tulisannya di bahasa Ibrani itu A-V-E-N. Sebenarnya dibacanya Eben, V. Cuman bahasa Ibrani itu orang Ibrani, orang Israel tidak bisa bilang V, mereka bisa bilangnya B, Eben. Nah, kata yang kedua yang di ayat 18 ada dia ambil batu yang tadi dia pakai alas, batu yang sama, di situ pakai kata avanim. Abanim. Avanim, A-V-A-N-I-M, bacanya abanim. Yang tadi Eben, yang ini abanim. Bedanya apa? Beda. Waktu dia ambil batu yang pertama dia taruh buat alas kepala, itu pakai kata Eben. Di bahasa Ibrani kata Eben itu terdiri dari dua kata. Yang pertama A-V, itu bapak, Aba. Kata Aba itu dari A-V itu A dan V itu Af. Tapi dibaca dari kata Aba. Aba, bapak. Dan kata Ben itu artinya anak laki-laki. Aneh ya? Batu kok di dalam kata batu ada kata bapak sama anak. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Saudara, ujungnya semua tentang hubungan kok. Kita di sini semua anak-anak Allah yang maha tinggi loh. Sebenarnya waktu kepercayaan kita dengan Tuhan itu sangat dalam, sangat tinggi. Itu membuat saudara dan saya jadi seperti sebuah batu yang menyatu antara Bapak di sorga dengan saudara, itu jadi pribadi, jadi satu. Itu satu batu. Kalau Bapak Ibu cari di Alkitab lain, kata Eben itu kata yang sama yang dipakai waktu Daud ngambil Eben dari dasar sungai untuk bunuh Goliat. Yang bunuh Goliat itu adalah salah satunya adalah waktu saudara dengan bapakmu di sorga bisa menyatu. Saudara punya trust, saudara punya kepercayaan, saudara percaya dengan bapakmu di sorga seperti waktu bapakmu di sorga percaya dengan saudara. Sebelum saya lanjutkan, menurut saudara siapa yang lebih dulu punya iman? Kita punya iman ke Tuhan atau Tuhan lebih dulu punya iman ke saudara? Halo? Mungkin ini pertanyaan mungkin saudara nggak pernah dengar. Siapa yang lebih dulu punya iman? Kita punya iman ke Tuhan atau Tuhan punya iman ke kita? Tuhan punya iman ke kita, betul. Contoh, Pak, Pastor dari mana? Hari di mana saudara dipilih dan hari ini tinggal? Hari di mana saudara punya orang tua atau masa lalu? Hari di mana saudara mengikuti perlombaan di hidupmu? Itu adalah hari di mana Tuhan memutuskan, aku lewatkan engkau jalan ini karena aku percaya kamu bisa dengan. Seperti apa keluarga saudara? Seperti apa masalah yang saudara dan saya hadapi hari ini? Waktu Tuhan taruh saudara dan saya di situ, itu karena Dia lebih dulu punya iman ke saudara dan saya. Bedanya Tuhan akan ngotot dengan saudara. Dia akan yakinkan hati yang berkata, anakku pasti bisa. Dan kata batu yang kedua pakai kata abanim. Memang kata im itu im di bahasa Ibrani itu menunjukkan jumlahnya jamak atau banyak. Tapi dari satu batu yang dia pakai alas kepala, dia keluarkan dan dia bentuknya itu jadi mesbah. Kata abanim itu anehnya adalah artinya adalah sebuah bangunan. Kalau Eben itu cuma satu batu, tapi abanim itu artinya adalah sebuah konstruksi atau bangunan atau proses pembangunan. Tuhan mau bilang apa? Hari itu firman baru melayang-layang di hidupnya. Sampai satu hari saudara dan saya ketemu Tuhan pribadi, di situ Tuhan akan mulai membangun bangunannya di dalam hidup saudara dan saya. Entah bentuknya akan sering bangunan pelayanan, bangunan masa
masa depan, bangunan apapun. Tapi khususnya itu adalah bangunan hidupmu di dunia. Yang ditiduri Yakub setelah dia ketemu Tuhan, batunya diangkat dan itu jadi sebuah proses pembangunan Tuhan hidup saudara dan saya. Artinya apa? Artinya Tuhan sudah mulai kerja. Saya percepat aja. Saudara kalau baca saya tidak usah buka biar tidak terlalu lama, di Kejadian yang sama, di Kejadian 30, di Kejadian 28, 29, 30 ada kejadian bahwa hari itu adalah Yakub akhirnya ketemu Laban, betul? Oke? Dia ketemu jodohnya, dia ketemu Laban, dan hari gimana? Ini yang saya pengen ajak saudara lihat dan mengerti. Yakub ini menipu Esau 2 kali. Yang pertama, meskipun sebenarnya satu sih, menipu urusan hak keturunan. Tapi kalau saudara baca di rumah Laban, dia ditipu berapa kali? Banyak. Dari urusan Lea, dari urusan Rahel diganti Lea. Dia jalani karena cintanya begitu rupa dengan Rahel, dia harus jalani 7 tahun lagi. Ada 10 atau berapa kali upahnya digonta-ganti oleh Laban. Saudara tahu berapa tahun Yakub di rumah Laban? Kira-kira 20 sampai 22 tahun. Dia tipu kakaknya 1 kali. Konsekuensi itu jalan di hidupnya, sih ditipu oleh mertuanya 20 tahun lebih. Apakah itu mudah? Enggak. Dia mulai mengerti tujuan Tuhan itu di tahun terakhir. Waktu dia bisa menemukan kambing domba yang total belang-belang. Mungkin menurut saya sebelum ada Yakub di dunia itu kambing domba warnanya cuma putih atau hitam. Tidak ada kambing oreng-oreng, domba oreng-oreng, ini nggak ada menurut saya ya. Gara-gara Yakub itu dia jadi ketemu gimana caranya nih. Aku ditipu terus berkali-kali. Dia mau pergi bawa istrinya, itu pun masih ditipu malam-malam, masih dikejar-kejar mau dibunuh. Makanya Yakub marah dengan mertuanya. Aku ini menantumu, ini anakmu dan cucu-cucumu. Itu dari satu mertua dia punya 2 istri sampai 2 budik sampai sekian 12 anak itu ya. Ya ajaib sih Yakub. So bisa kebayang dia ditipu itu berapa tahun. Tapi itu proses yang ajaib yang dijalani oleh. Saya suka saudara mulai ngobrol, mulai mikir. Sama ini nggak mikir ya. Yakub ditipu. Bayangkan waktu saudara cangkul tangan, matamu lihatin Rahel. 7 tahun ya nunggu. Hari itu dapatnya siapa? Udah capek-capek kan, udah rematik tulang kemana-mana. Kulit menghitam karena kena matahari. Loh, Bapak, Pak Laban, ini kenapa ini yang datang? Menurut saya Yakub juga keterlaluan sih. Ya masa saudara kenal saudara bayangin saudara kenal satu orang gadis 7 tahun. Saudara ngeliatin tiap hari, ketemu tiap hari. Malam pertama bisa salah, itu buat saya juga aneh. Halo? Itu diganti Lea, apakah Lea dengan Rahel itu kembar? Enggak. Beda. Kenapa kan senyum-senyum? Itu dia harus nyangkul lagi, ngurusin kambing lagi 7 tahun lagi. Sambil ngeliatin Lea, padahal udah ada sambil ngeliatin Rahel. Dan dia 20 tahun lebih gitu. Tapi saya mau ajak saudara ke titik terakhir, poin terakhir. Ini peristiwa yang menggugah, sejujurnya memulihkan hati saya cukup banyak. Mari buka Kejadian 32. Hari itu ceritanya Yakub sudah keluar dari rumah Laban. Dia bawa
keluarganya. Saya ayat 22, Kejadian 32 ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Sebelum saya lanjut begini, saya mau tanya dengan saudara, hari itu waktu Yakub keluar dari rumah Laban, dia sudah kaya atau belum? Halo? Halo? Sudah kaya, sudah diberkati. Oke? Jadi semua firman yang dia terima lewat mulut Abraham, papanya, dan yang hari itu dia dijumpai itu di Betel, sudah terjadi belum? Sudah. 100% belum. Tapi semuanya sudah banyak, dia sudah kaya keluar rumah Laban. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau kasih tahu saudara satu hal. Ada seseorang, saya ingin saudara menjadi orang yang tidak pernah puas dengan dirimu, dalam artian Tuhan punya panggilan dan saudara, dan saya tidak dipanggil untuk jadi Yakub. Saya lanjutkan dulu, nanti saya jelaskan. Ayat 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terbelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkan aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Kata memberkati ini di bahasa Ibrani-nya pakai kata berakah, yang artinya spiritual power atau sebuah kekuatan dan kuasa spiritual, kuasa ilahi, kuasa surgawi. Jadi itu tidak hanya bicara berkat, tapi kuasa ilahi, kuasa surgawi, pengurapan, janji Tuhan dan semuanya. Pakai kata berakah. Bertanya orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Saya mau ajak saudara lihat satu persatu seperti ini. Hari itu Tuhan tanya ke orang itu, bertanya orang itu kepada Yakub, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Saudara, sebenarnya terjemahan ini tidak sesederhana ini. Di terjemahan aslinya Tuhan itu tanya ke Yakub, siapakah dirimu yang sesungguhnya? Tuhan itu tidak pernah tanya siapa saudara dan nggak peduli. Dia cuma ingin saudara dan saya jujur seperti saya tadi bahas itu, Pak. Jadi terjemahannya bukan lalu tiba-tiba Yakub menjawab sahutnya, aku Yakub. Tidak. Di terjemahan Asia ditulis dengan takut dan gemetar dia menjawab, aku ini bukan Yakub, aku ini seorang penipu. Yang Tuhan tanya itu adalah, bisakah saudara dan saya mengakui siapa dirimu? Makanya saya kalau boleh jujur, saya agak protes dengan saudara waktu saya tanya dari tadi ke saudara, apakah saudara tidak ingin yang lain selain Tuhan? Menurut saya, saudara tidak jujur ini. Karena kalau saudara tidak ingin yang lain selain Tuhan, mungkin saudara pulang sudah tidak perlu motor atau mobil, saudara tinggal melayani. Maafkan saya. Tapi hari itu Tuhan tanya, siapakah dirimu yang sesungguhnya? Dan Tuhan jawab, aku ini trickster. Trickster itu tukang tipu, aku tukang manipulasi. Dan dia jawab itu dengan hati gemetar. Saudara tahu yang
menyakiti, melukai. Saya kemarin waktu pesawat di delay, saya takut itu kantornya Lion Air diobrak-abrik istri saya. Saya ada di luar, saya langsung kasih ruangan, dia masuk ruangan, saya di luar berdoa. Tuhan, saya langsung sembah Tuhan. Shalom, shalom. Saya takut itu Lion Air itu jadi lion air beneran. Jadi bukan terbang lagi di air, berenang air Lion Air. Saya lihat nada-nada mulai tinggi sampai menjauh dikit. Tidak bisa kita, Pak. Masa kita yang kompensasi apa, Pak? Sudah cukup sering soalnya. Itu singa wanita yang ini. Nama saya memang Leo, singa jantan. Tapi kalau soal lihat di TV-TV, yang lebih banyak berburu itu singa jantan atau singa betina? Betina. Yang singa terakhir yang rambutnya gondrong itu terakhir aja datang. Sekali. Tapi yang ngejar-ngejar siapa? Yang betina. Jadi saya membiarkan istri saya kemarin berbulan. Dan akhirnya dapat refund sih. Kalau enggak, hampir nggak dapat apa-apa, saudara. Saya bersyukur lah. Sampai mana tadi? Siapakah dirimu yang sesungguhnya? Saya penipu. Dan Tuhan berkata, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, karena engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan kau menang. Saya mau jawab seperti ini. Saya mau lanjutkan dengan seperti ini. Saudara, hari itu ada yang harus dibayar oleh Yakub. Hari itu dia berkata, aku tidak akan melepaskan engkau Tuhan. Dia bergulat dengan Tuhan. Sebelum kau melepaskan berkah. Sebuah berkah. Berkahnya itu sebenarnya bahasa Arab, bahasa Ibrani, berkah, mirip-mirip. Itu artinya spiritual power, divine power, kuasa ilahi. Dan hari itu Tuhan cuma ngomong seperti ini, mulai hari ini namamu bukan lagi penipu, namamu adalah Israel. Artinya salah satu nama Israel itu artinya adalah pangerannya Allah. Tapi saya ingin selalu lihat seperti ini. Ada satu bekas yang ditinggalkan Tuhan di hidup Yakub. Di tengah perkelahian, di tengah pergulatan, Tuhan terpaksa buat Yakub. Saya berani berkata orang itu cacat permanen. Itu dia buat ini geser dari tulang pangkal ini di belakang digeser. Kecewa seumur hidupnya dia akan gitu. Dan satu ayat terakhir, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Di terjemahan yang lain berkata, aku telah melihat Tuhan muka dengan muka, dan dia membiarkan aku tetap hidup. Saya tanya dengan saudara, zaman sebelum ada Tuhan Yesus turun ke dunia dan menebus saudara dan saya, orang yang ketemu Tuhan face to face pasti mati. Orang Benyamin atau orang mana itu ngintip tabut Tuhan isinya, mati 70-80 orang. Ngintip tabut Tuhan. Dan hari itu Yakub ketemu Tuhan muka dengan muka, dan dia tetap dibiarkan. Dia jalan, dia bincang, seumur hidupnya dia bincang. Saya mau berkata seperti ini. Yakub hari itu bisa berhenti. Halo? Waktu dia seberang sungai, ketemu orang ini, ketemu malaikat Tuhan, utusan Tuhan, dia bisa berhenti loh. Oh ya, kita baik-baik saja. Dia sudah diberkati loh. Kalau Bapak Ibu baca, dia sudah punya 2 pasukan. Betul? Dia punya 2 rombongan besar. Satu buat ngawal keluarganya, istri, anak-anaknya. Yang satu buat harta bendanya ditaruh depan. Kenapa ditaruh depan? Kalau ketemu Esau, dia cuma bisa berkata, ini persembahanku buat Tuhan. Takut dia mau beli nyawanya. Semua orang akan berhenti waktu dia diberkati. Oh, sudah cukup.
jadi Yakub. Nama Yakub itu artinya penipu. Dia tahu goal Tuhan, tujuan Tuhan, destiny Tuhan, takdir Tuhan hidupnya adalah jadi Israel, bukan jadi Yakub. Manusia akan punya kecenderungan begitu saudara mendapatkan yang kau doakan, saudara akan mulai mengendorkan langkah. Oh, aku sudah cukup, aku bersyukur Tuhan baik. Tapi aku tidak. Dan dampak, efek, konsekuensi dari kepincangan, dari perkelahian, pergulatan Tuhan dengan Yakub adalah sampai hari ini. Seandainya Yakub berhenti, tidak akan ada Israel. Halo. Seandainya Yakub berhenti, tidak akan ada Israel. Karena namanya berubah jadi Israel dan perjanjian Tuhan dan firman Tuhan sangat banyak buat Israel. Sampai hari ini negara penduduknya cuma 6 atau 7 atau 8 juta ini. Dikepung berapa negara dia cuek-cuek aja. Yang punya teknologi pendidikan, saudara, semua handphone saudara ini ada satu bagian dari chipnya di dalamnya yang hanya Israel yang bisa buat. Sekarang semua kantor-kantor Google, Samsung, Apple, semua kantor-kantor teknologi semua punya pusat penelitian semua di area Tel Aviv atau Yerusalem, semua di Israel. Cuma mereka yang punya lisensi. Saudara tahu pesawat terbang F-16 itu udah keluar di tahun 80 atau 90-an awal, 80-an akhir atau 90-an awal. Seingat saya pertama diproduksi. Negara yang punya F-16 paling jelek itu salah satunya Indonesia. Tapi yang punya F-16 paling advance, paling canggih, yang bisa nyerang musuh dari musuh gak kelihatan. Kalau F-16 Indonesia tunggu kelihatan baru bisa nembak. F-16 Israel gak kelihatan dia masih bisa nembak. Penemu-penemu teknologi dan semuanya lah yang nemuin banyak kan apa? Keturunan Israel. Pesta dari mana? Dari perjumpaan antara Yakub dengan Tuhan di Sungai Yabok. Dengarkan ini, arti nama Yabok, Sungai Yabok. Semua nama di Alkitab punya arti. Nama gunung, nama sungai, nama orang. Makanya jangan asal memberi nama ke anak saudara. Saudara tahu nama Maria itu dengan kata Moria sama. Gunung Moria tempat Ishak dipersembahkan. Itu dari kata mir atau mur yang dipakai persembahan ke Tuhan Yesus oleh 3 orang Majus. Saudara tahu artinya? Kata Maria itu artinya pahit. Ada yang namanya Maria sini? Ya nggak apa-apa. Saya bersyukur nama saya Leo David. Saya bersyukur lah. Meskipun nama David itu ya Tuhan tetap luar biasa. Proses-prosesnya juga lumayan. Cuman kan Tuhan lebih dulu punya iman ke saudara. Oke? Nah, kata Yabok itu artinya dikosongkan atau dibuat nol. Siapa yang mau dibuat nol? Saya nggak berani tahu. Halo? Tuhan berurusan dengan Yakub di sungai apa? Yang artinya dinolkan atau dibuat kosong. Kalau saudara tahu akademi militer, akademi kepolisian, anak baru, para senior selalu punya istilah. Anak baru masuk, anak akademi masuk, calon-calon yang masuk, semua selalu istilahnya satu ya, pertama dinolkan, betul? Jam 2 malam, jam 1 malam anak itu dibangunkan. Nasi jatah makan satu piring atau 3/4 dibuang. Gila, mentalnya dibuat down, sedaun-daunnya dibuat hancur saja demi memasukkan nilai-nilai yang baru. Bayangkan itu orang sudah diberkati, berkeluarga, punya pasukan, dan dia memilih berurusan dengan Tuhan di tempat yang membuat dia dibuat nol. Hanya untuk merubah dari Yakub jadi Israel, dari penipu jadi pangeran. Dampaknya kita nikmati hari ini. Saya mau beritahu Bapak Ibu seperti ini. Waktu Bapak Ibu teman-teman berurusan dengan Tuhan,
Saya mau tutup dengan kisah saya dalam yang gampang. Saya nggak tahu Bapak Ibu mungkin sebagian perhatikan kesaksian itu. Saya di sini ini mau berkata, saya berdiri tempat ini karena Yesus Kristus ada dan nyata, bukan cuma kisah Alkitab. Saya dulu pecandu narkoba, 6 tahun saya pakai obat-obatan, 2 tahun terakhir di bandar. Saya ini cuma lulusan SMP. SMA saya pernah nggak naik kelas dan akhirnya saya dikeluarkan dari sekolah karena saya anaknya baik sekali. Saya anak benar-benar jahat dan rusak dan dingin dan sakit gitu. Saya lahir dari keluarga yang berantakan. Papa saya punya banyak istri, saya anak istri simpanan. Mama besarkan saya dari jualan kue di pasar. Papa saya orang yang sangat baik. Kenapa saya tadi cerita ke Bapak Ibu dan teman-teman bahwa kenapa kalau ada pesawat terbang saya cuma bisa melambai-lambai? Karena saya tahu tidak ada yang baik yang bisa diwariskan Papa dan Mama. Jadi saya cuma bisa lihat pesawat terbang. Dalam kemiskinan saya cuma gak ada. Kenapa tiap kali saya lihat teman saya naik sepeda atau naik motor saya cuma bisa pegang. Dalam kemiskinan saya sambil getir dan pahit di hati. Bagus ya. Kamu ngomong bagus ya sambil berkata, kayaknya nggak akan mungkin punya itu. Saya 1 tahun tinggal di jalan, ngamen di jalan, 1 tahun setengah. Rambut saya itu sepanjang ini, lebih panjang dari istri saya. Berat saya 43-44 kilo, sangat kurus, sekarang 85. Sepertinya sih saya udah semingguan di Papua ini kayak sepertinya saya naik berat badan saya. Makan ikan, terus makan uang di bawah mereka, makan uang terus makan roti. Enak saya tadi datang diajak buat kalian ikan, makan dulu makan. Nah, saya sudah makan dari tadi sebelum berangkat karena saya tahu ditungguin. Makan dulu, kurang Pak, kurang. Tuhan Yesus. Ikan dimasukkan terus. Dulu saya sangat kurus dan jelek sekali, tidak seganteng ini. Saya tahu sekarang saya ganteng sekali. Umur saya 43 nih. Tahun ini saya 43, semoga ada yang nyangka ya. Mungkin saya datang sebenarnya baru 20-an. 20 hari maksudnya, bukan 20 jam. Nah, hidup saya sepahit itu. Makan nasi pakai garam, nasi pakai gula merah, nasi sama kerupuk, nasi dengan kecap. Kenapa saya bilang saya cuma bisa melambai ke pesawat? Saya nggak ada yang ngajarin saya. Sampai satu hari mama saya paksa. Saya 2 kali overdosis, 2 kali coba bunuh diri. Saya punya saya punya kakak kandung namanya Jansen. Kakak saya umurnya 2 tahun di atas saya. Kakak saya meninggal bunuh diri di rumah. 2 hari mayatnya baru ketemu. Saya punya 1 kakak lagi, kami beda umur 1 bulan. Kok bisa beda 1 bulan? Karena kami beda mama. Dan saya bilang mama saya itu banyak loh. Kakak saya ini dengan om saya sama-sama masuk penjara karena kasus narkoba. Saya masih ingat mereka diinjek polisi pinggir jalan, diinjek sama reskrim. Apa yang saya bisa cerita ya? Terlalu banyak yang mengerikan sebenarnya. Saya ngalamin pelecehan seksual di jalanan, laki sama laki. Saya ngalamin sangat banyak hal yang baik. Sampai 1 hari mama saya paksa saya berangkat gereja. Mama saya bilang gini, Leo kamu harus ketemu Tuhan. Saya tuh hari itu saya ingat saya jawab mama saya seperti ini, Mama, kalau Tuhan Yesus ada kita nggak seperti ini. Tapi mama saya dengan muka yang lebam habis dipukuli papa saya, dia tunjuk saya, kamu harus ketemu Yesus. Oke? Saya berangkat gereja, sebelum berangkat gereja saya nyuntik. Saya pakai narkoba sudah sampai nyuntik morfin. Karena ini udah kepenuhan, ada namanya akses atau apa ya, kalau jalur nadi saudara sudah banyak kering, sudah susah dimasuki jarum, nyuntik ke sini. Saya berangkat nyuntik. Saya sengaja ibadah gereja. Saya akan mabok, saya akan digendong mama saya, dibopong, dirangkul mama saya, diantar di gereja. Mama saya akan duduk paling depan, dan saya akan duduk di asyir atau di meja-meja asyir itu. Saya nggak duduk, saya akan tidur di bawah meja. Selesai ibadah, mama saya akan bangunkan saya dan berkata, nah sudah, ayo bangun. Saya tahu tangis dan doa dari mata mama saya sama saya sama. Minggu besoknya saya akan lakukan yang sama. Saya akan tiduran di bawah, mama saya akan duduk paling depan. Setiap minggu. Dan hari itu saya biasa dari pagi sampai sore saya tidur di rumah.
Dari sore sampai pagi saya pergi keluar. Entah balap liar, entah di diskotik atau apa. Saya nggak suka main ke diskotik sebenarnya, tapi semua diskotik di kota tempat asal kami setor uang bulanan keamanan ke om saya. Om saya kecil-kecil tapi jagoan. Dan hari itu malam-malam jam 11-12 malam saya pulang ke rumah dan saya diem. Saya lagi di depan cermin. Waktu saya berdiri di depan cermin, saya dengar sebuah suara seperti ini. Nak, pulang ke pelukan. Suara itu sejelas saudara dengar suara saya. Dan suara itu bilang, nak, pulang ke pelukanku. Dan saya berkata, kalau Tuhan ada, saya ingin ketemu Tuhan. Saya tidak mau ketemu Tuhan Yesus dari khotbah orang. Saya tidak mau ketemu Tuhan Yesus dari kesaksian orang. Saya mau ketemu Tuhan pribadi. Tuhan tak jawab. Dan minggunya dalam keadaan mabuk lagi saya berangkat gereja. Dan kali itu saya duduk benar-benar gitu. Kenapa? Hari itu ada perjamuan kudus. Saya ambil perjamuan tubuh dan darah Yesus. Saya ambil dari tray yang dibawa petugas. Saya ambil dengan rambut gondrong terikat, anting kanan kiri. Saya angkat tubuh dan darah Yesus dalam keadaan mabuk. Saya ngomong begini ke Tuhan. Tuhan, tolong jumpai aku. Saya mau ketemu Tuhan Yesus. Dan hari itu waktu saya makan tubuh dan darah Yesus, ada sesuatu yang seperti pedang besar yang membelah hati saya. Sebagai seorang laki-laki yang pahit, apalagi saya ini orang Batak, saudara, pantang menangis, pantang gak boleh nangis karena kalau nangis pasti dipukul. Dan hari itu waktu saya minum perjamuan, saya rasa sesuatu yang saya belum pernah rasakan sebelumnya. Saya nangis, mulai nangis setelah bertahun-tahun saya. Dan hari itu di tengah nangis, saya rasa seseorang peluk saya. Saudara tahu rasa dipeluk orang? Saya buka mata saya, semua orang sedang berurusan dengan Tuhan. Dan hari itu saya nangis, saya rasa ada peluk saya siapa, karena saya tahu peluknya hangat. Dan hari itu saya menangis seperti anak kecil. Dan hari itu saya tutup mata saya sekali lagi dan suara itu muncul dan berkata, nah ini aku Yesus yang kamu cari. Hari itu saya berikan hidup saya ke Tuhan. Dan detik itu di tengah pelukan dari Allah yang Maha Kudus itu, semua kecanduan saya hilang, mabuknya hilang, merokok berhenti, semua berhenti. Sampai hari ini, sampai seterusnya saya nggak pernah pegang itu. Detik itu tidak nunggu besok, tidak nunggu lusa, saya ketemu Tuhan Yesus. Dan hari itu juga saya disembuhkan. Hari ini saya berdiri, saya mau bilang dari perjumpaan dengan Tuhan, saya mungkin hari ini dulu sering lambai-lambai pesawat. Hari ini sudah 1000 kali, mungkin saya naik pesawat sudah 1000 kali lebih. Mungkin 1000 kali itu 500 kali. Saya sudah pergi ke 40 negara. Saya sudah 8 kali ke Israel. Juli ini saya berangkat ke Israel lagi, persis pas ulang tahun saya lagi. Jangan lupa saya ulang tahun 29 Juli, siapa tahu saudara mau mencapai jarak jauh, boleh? Dan saya sudah 40 negara. Tahun ini kami akan buat KKN di Nepal dan di Bangladesh. Mungkin sekitar Maret atau April sebelum Maret di tengah sebelum Paskah. Saya akan berangkat ke Bangladesh dan Nepal mungkin setelah itu. Saya menikmati banyak hal. Dulu saya nggak punya sekolah, dulu saya nggak suka sekolah, hari ini sudah punya sekolah. Minggu depan kami akan ke Nabire dan kami ini punya sekolah di Enarotali dari Paniai, di tempat suku-suku Mei. Kita buka sekolah di sana, teman-teman yang jalani di sana, dan kita minggu depan ke Nabire